Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semuanya oleh Allah masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur yang panjang, masih diberi kesempatan untuk belajar, masih dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh, umur panjang, dan dijauhkan dari COVID-19. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas sholihin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Dan jangan lupa kalian presensi yang ada di Google Form yang sudah saya kirim di grup. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbikal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Indonesia kebangsaan kadang Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasar memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajarnya, setelah ini kita bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dan mempraktekkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan kita belajar pada pagi hari ini.
Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa kita harus jujur? Kepada pada Allah, diri Allah, sendiri, orang tua, diri sendiri, tua, guru. Coba satu saja, wanita. Kepada siapa harus jujur? kepada orang lain, diri Ya, sendiri, Allah. Allah. Risma, jujur kepada Allah contohnya bagaimana Risma? Tidak mencuri. Silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 dengan Pak Tony. Materi kali ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu, kali ini kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu, apa sih hormat itu? Dan apakah patuh itu? Mungkin kalian bertanya-tanya tentang itu. Marilah kita bahas lebih lanjut terkait hormat dan patuh. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau takdim, khidmat atau sopan. Hormat ialah perbuatan menghargai lebih terhadap seseorang. Itu adalah definisi dari hormat. Lalu apa sih patuh itu? Patuh adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah. Itu adalah definisi dari patuh dan hormat. Kali ini kita akan bahas hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Orang tua terdiri dari atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka melahirkan anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan, kita oleh ibu dan orang tua kita dibesarkan. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, serta mendidik kita, menyuruh kita mengaji dan sekolah. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Orang tua itu mencurahkan kasih sayang kepada kita tanpa dapat kita menghitungnya. Mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua." Maksudnya, apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka kita akan mudah menggapai surga. Dan sebaliknya, apabila orang tua kita marah kepada kita, maka kita akan mudah terperosok ke dalam neraka. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita harus bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus minta maaf kepada orang tua kita. Yang nomor 3, menjalankan perintah dari orang tua kita selama perintah itu tidak bertentangan dengan
syariat Islam. Yang nomor 4, jujur dalam segala urusan. Yang nomor 5, mengikuti segala nasihat-nasihat dari orang tua kita. Yang nomor 6, menjaga nama baik ayah dan ibu. Yang nomor 7, membantu pekerjaan ayah dan ibu kita. Yang nomor 8, ketika kita ingin main atau kemanapun, kita minta izin. Bila kita pergi dan minta doa restu kepada orang tua kita. Yang nomor 9, ketika orang tua kita sakit, maka kita harus merawatnya. Dan yang terakhir, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Mungkin apa doa yang harus kita lakukan? Yaitu minimal kita berdoa, Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah salah satu doa kepada orang tua kita. Yonita, hormat itu apa Yonita? Hormat Apa ya? adalah perwujudan sikap saling menghargai satu sama lain. Iya, hormat itu adalah secara bahasa artinya menghargai atau takdim, itu hormat, atau berkhidmat atau sopan, itu adalah hormat. Hormat Kalau hormat secara definisi adalah perbuatan menghargai lebih terhadap seseorang. Itu adalah hormat. Kalau patuh adalah suka menurut perintah dan taat kepada perintah. Berarti misalkan kita hormat kepada orang tua, berarti kita menghargai atau takdim terhadap orang tua. Kalau kita patuh kepada orang tua, berarti kita suka menurut perintah dari orang tua. Kalau kita hormat kepada bapak ibu guru, berarti kita berbuat atau menghargai terhadap bapak ibu guru. Kalau kita patuh, misalkan ketika kita mendapatkan tugas, maka kita akan mengerjakan tugas itu dengan baik. Itu terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua kita sudah merawat kita dari kecil. Karena orang tua sudah merawat kita, karena orang tua sudah membiayai sekolah kita, karena orang tua sudah membesarkan kita. Ridho Allah terletak dari ridho orang tua. Kalau orang tua kita murka pada kita, marah pada kita, maka Allah ikut marah. Terus bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Ibu dan bapak. Mendoakannya. Pekerjaan ibu dan bapak dalam segala urusan. Membantu pekerjaan ibu dan bapak. Apa Yunita? Mendengarkan nasihat orang Mendengarkan nasihat orang tua. Patuh kepada orang tua dan bapak. Doa kedua orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua itu setiap hari minimal sehari semalam 5 kali minimal, yaitu ketika sholat duhur, setelah sholat duhur, setelah asar, maghrib, isya, subuh, itu minimal. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada bapak ibu guru? Berbahasa yang baik dan benar. Jaga nama baiknya dan lain-lain. Mendoakan bapak ibu guru. Mengerjakan LKPD.
saya share di grup di sini itu ada nama, ikuti langkah-langkahnya. Yang nomor 6 ini kita diminta untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Hari ini akan soal kuisis Ifda. Hari ini kita sudah belajar apa, Ifda? Patuh orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. Ellen, kita sudah belajar apa, Ellen? Hormat dan patuh kepada guru. Bila kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dijadikan anak yang soleh dan Solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.